Kidung Ceria, kita nyanyi dari Kidung Ceria 133 Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Reni. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami tempat ini. Sebentar kami memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau buka puji-pujian lagi dari Kidung Ceria 149. Judulnya apa, Kak? Ajar aku seperti Samuel. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Siapa ya, Kak, yang bawain sekarang? Kak Butet. Panggil yuk, Kak Butet. Makasih Kak Dea, Kak Reni. Sama-sama. Selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah memegang Alkitab, kita buka Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada minggu pagi ini kami sebagai anak-anak akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami, biar kami duduk diam mendengar firman-Mu dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri untuk kita membaca Alkitab. Oke, Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapusan dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti dan yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkan
ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya, dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan bumbuhnya di dalam tutup dada itu urip dan tumit. Kemudian ditaruhnya sorban di kepalanya, dan di atas sorban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patah emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segalanya di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Adik-adik, maaf ya, Kak Butet pakai handphone karena hari ini mati lampu di gereja. Maaf ya adik-adik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Butet menyukai kita duduk kembali. Nah, adik-adik, hari ini kita punya satu tema. Temanya mendengarkan perintah Tuhan dan kita hidup kudus. Kayaknya hidup kudus dulu baru kita melaksanakan perintah Tuhan karena kita mempunyai telinga. Nah, adik-adik, siapa yang punya telinga coba rambutnya diginin dulu. Oke? Nah, hari ini Kak Butet mau bercerita tentang Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus Tuhan untuk apa adik-adik? Untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel itu hidup di Mesir, dibebasin kenapa ya? Karena hidupnya disiksa. Hidup disiksa itu kayak apa ya Kak Butet? Diapain ya Kak Ros, Bu Ros? Aduh, pada kemana nih kakak-kakak? Aduh, hidup disiksa itu ya pokoknya dicubitin, dipukul, pokoknya capek deh. Nah, Tuhan memberi perintah kepada Musa karena Musa mempunyai telinga, dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang, Musa, kamu harus membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Nah, adik-adik, Musa mendengar. Tiba-tiba ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan berbicara kepada Musa. Lihat gambarnya ya. Musa mendengar suara Tuhan. Musa, kamu harus menguduskan, mentahbiskan Harun. Tahu Harun itu siapa? Harun itu adalah kakaknya Musa. Harus dikuduskan dulu. Seperti kakak-kakak yang berapa minggu lalu tuh adik-adik yang pada diteguhkan. Jadi harus dikuduskan dulu. Hidupnya nggak boleh bohong, nggak boleh. Pokoknya harus kudus, harus baik. Ya adik-adik ya. Nah seperti kakak-kakak yang kemarin tuh kayak Bu Ros, kakak Amri, kakak Senen, kakak Daniel, kakak dia pokoknya yang pada minggu kemarin berdiri. Nah seperti itu Harun harus dihabiskan. Semuanya anak-anaknya pun harus dikuduskan. Nah, ketika sudah dihabiskan, Harun dipakaikan apa? Baju. Dipakaikan bajunya panjang. Kalau sekarang kayak baju gamis tuh, gamis panjang, warnanya putih. Terus sesudah itu dia dipakaikan rompinya lagi. Aduh, ada berapa lapis ya? Habis itu kalau dihabiskan kan dimandiin dulu. Tidak lupa kan? Dimandiin dulu. Terus udah gitu dipakein baju sama Musa. Terus udah gitu dipakaikan rompi lagi. Rompi ini kayak kabutan yang terakhir. Ini di sininya ada kotak-kotaknya. Tahu nggak kotak-kotak ini apa? Itu nama-nama ke-12 suku Israel. Ya, ke-12 suku Israel ada di sini. Terus yang terakhir dipakaikan sorban. Itu dihabiskan apa sih kabutan? Aku nggak ngerti anak balita. Oh, dihabiskan itu supaya menjadi imam besar, imam pertama yang harus seperti kalau di gereja itu kayak pendeta. Nah, ya
Imam itu kalau di bangsa Israel, ya, Imam Harun, dia semuanya anak-anaknya, keluarganya semuanya, supaya apa? Supaya hidup kudus, ya, supaya hidup kudus, dia memimpin bangsa Israel. Jadi Musa mendengar suara Tuhan. Tuhan memerintahkan ke Musa, Musa menyampaikan ke Harun, Harun menyampaikan ke bangsa Israel agar melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, itu tugas Musa. Nah, adik-adik, pada saat ini pun kita punya kasih tugas nih. Ayo, kupingnya harus mendengarkan perintah orang tua. Jangan berbohong, jangan suka mencuri. Nah, yang satu nih, rajin berdoa di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa ya? Ini lagi ada apa? Di tengah-tengah lagi ada COVID, ya. Tadi yang kakak dia bilang kalau keluar harus pakai masker, rajin cuci tangan. Itu perintah yang harus dilakukan. Dari hal kecil kita harus apa? Melakukan perintahnya agar kelak kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah teman-teman, dan dimanapun adik-adik berada. Ya adik-adik, hari ini kita bercerita tentang apa? Harun Musa mendengarkan perintah Tuhan. Dan hari ini pun anak-anak mulai hari ini adik-adik harus mendengarkan kata-kata mama papa, terlebih Tuhan. Ya adik-adik, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya. Adik-adik, sekarang kita mau respon firman Tuhan. Kita buka Kidung Ceria. Kidung Ceria kita 198. Ku hidup bagi Yesus. Adik-adik, tapi kayaknya Kak Butet nggak bisa nih lagu ini ya. Aduh, Kak Butet juga masih belajar. Adik-adik juga masih bisa belajar pasti. Yuk kita panggil Kak Buros. Buros itu pinter kalau soal lagu. Yuk, mana ya Buros? Buros, mana ya? Kita mau, ya, Kak Butet juga mau belajar. Jadi kita sama-sama belajar lagu ini. Yuk Buros. Hidup bagi Yesus dan jadi saksinya, dosaku ditebusnya di salib Golgota. Ku taat pada Yesus dan ikut perintahnya, mengasihi temanku, menolong yang lemah. Ya, adik-adik kita udah bisa semua. Makasih Buros. Makasih juga. Ya. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita berdoa. Ayo, lipat tangannya semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sebagai anak-anak dan pelayan Tuhan sudah membaca firman-Mu, sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah masalah dengan penyakit COVID Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada anak-anak klien kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh berarti bagi kami. Tuhan, biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam di hati kami akan lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga ngampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Tapi adik-adik kita panggil dulu Kak Dea sama Kak Reni. Mana ya Kak Dea sama Kak Reni? Kak Dea, Kak Reni. Kita mau persembahan, adik-adik. Siapkan persembahan kalian. Di amplop ya, ditaruh. Ya, adik-adik. Nah, mana ya Kak Reni sama Kak Dea? Ayo. Nah, ini mereka udah datang. Halo adik-adik, lagi nih. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita tentang siapa Kak? Tentang Bapak Musa. Sekarang kita memberikan persembahan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tahu apa yang kanan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan, sikap yang baik. Kita berdiri sama-sama, kita berdoa persembahan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih segala berkat-Mu. Saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk gereja-Mu. Pujilah Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi sudah persembahan, udah semuanya. Yang terakhir kita akan beraktivitas. Lihat ya, nanti dibagiin sama kakak-kakaknya. Yang ini aktivitas untuk anak kecil. Ya, lihat, udah lihat? Nih, nanti diterangin sama kakak Seri. Ya, yang ini untuk kelas balita. Balita bukan Kak Butet, ini untuk anak tangguh. Yang anak balita ntar layang-layang. Ya, anak tangguh, anak kecil, anak tangguh. Nah sekarang biar nggak salah ya Kak Butet, Kak Butet panggil kakak Serin aja deh. Kakak Serin, aduh kok jadi keder ya Kak Butet. Aduh Kak Serin mana ya? Nih dia kakak yang suka bikin aktivitas. Yuk. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu Kak. Sekarang Kak Serin mau jelasin nih tentang aktivitasnya. Ini aktivitas untuk anak kecil. Aktivitas anak kecil itu nanti adik-adik tinggal ngisi isiannya itu yes or no. Adik-adik tinggal isi ya. Kira-kira kalau misalkan mendengarkan firman Tuhan ketika IHMPA, adik-adik suka mendengarkan apa enggak ya? Nah, untuk yang ini yang dipegang Kak Butet ini untuk anak tangguh. Untuk anak TK, aktivitasnya ada di atas ini. Ya bukan di bawah tapi di atas. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, aktivitas sudah selesai. Tiba saatnya kita akan apa? Pulang. Nggak pulang sih ya. Bukan pulang, kan sudah di rumah masing-masing. Berarti kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 213. Oke. Judulnya apa ya Kak Dea? Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan. Oke. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangannya penuh, dan kasih anugerahnya Tuhan bagimu. Ya, oke adik-adik, kita tundukkan kepala kita. Kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu pagi ini Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, kami akan
lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu, pelayan, dan sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.